Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang data structure depth first search. Oke, baik, sebelum masuk ke penjelasan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dedi Hasana Wijaya. NRP saya 215 kali 036. Saat ini saya sedang menempuh studi program sarjana 1 di Stiki Malang, jurusan Teknik Informatika angkatan 2021. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama adalah penjelasan apa itu DFS. DFS adalah singkatan dari Depth First Search, yang mana ini adalah salah satu metode pencarian pada sebuah pohon atau tree yang menelusuri satu cabang dari suatu pohon, satu persatu cabang dari suatu pohon, hingga menemukan solusi ataupun tujuan yang diinginkan ataupun hasil akhir yang ingin dicari gitu. Metode pencarian ini itu atau DFS ini dimulai dari meramping dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadi di sini saya sudah memiliki salah satu contoh DFS, salah satu contoh pohon DFS. Nah, di sini saya mempunyai banyak node seperti ini. Dan di sini saya ingin mencari angka 9 ya. 9 ya di sini posisinya. Nah, yang pertama ini dimulai dari node 1 atau node yang paling atas sendiri. Node 1 ini apakah dia memiliki expand ataupun memiliki anak? Yang jawabannya iya. Di sini proses pencariannya yaitu kita mengecek satu persatu anak atau child dari setiap node ini itu apakah anak atau child yang kita telusuri ini merupakan suatu solusi ataupun hasil akhir yang ingin kita capai ataupun bukan. Jadi di sini saya mempunyai angka 1 dan saya ingin mencari angka 9 di sini. Nah, yang pertama adalah saya harus memasukkan 278 ini ke dalam list gitu. 278 ini apakah termasuk hasil akhir yang kita hasil akhir yang kita harapkan itu, yaitu 2 ini termasuk solusi atau tidak? Jawabannya adalah tidak, karena 2 ini bukan 9. Node 2 ini bukan 9. Lalu di sini ada 3. 2 ini memiliki anak atau child enggak? Jawabannya adalah iya, 3 dan 6. Lalu kita turun mengecek 3. 3 ini termasuk solusi atau enggak, hasil akhir yang kita harapkan atau enggak? Jawabannya adalah bukan. Lalu turun lagi 4, 5 dan 5. 3 turun ke 4 ini termasuk solusi atau enggak? Jawabannya adalah enggak. Lalu geser ke sampingnya ke 5. Lalu 5 ini itu termasuk solusi atau bukan? Jawabannya adalah bukan. Nah, kan tadi kita setelah ngecek 2, kita ngecek ke 3 ya. Lalu ngecek ke bawahnya ini. Nah, ini baru langsung loncat ke sampingnya anak salah satu anaknya di 2 itu. Kan anaknya 2, 3 sama 6. Nah, algoritma ini itu jadi menyelesaikan satu tree terlebih dahulu, baru berpindah ke tree yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini setelah kita menyelesaikan 3, baru kita masuk ke 6. Ke 6 ini yang 6 ini itu termasuk solusi atau bukan? Jawabannya adalah bukan, karena 6 bukanlah 9 ataupun hasil akhir yang ingin kita capai. Nah, 6 ini bukan solusi dan 6 ini tidak mempunyai anak. Lalu artinya di sini satu root di sini itu sudah selesai atau sudah finish untuk ditelusuri. Nah, lalu pindah lagi ke root selanjutnya, yaitu root 7. Di sini kan 1 mempunyai 3 anak ya. 2, 7 dan 8. Nah, 2 ini sudah selesai kita cari. Lalu pindah ke 7. Nah, 7 ini itu apakah termasuk solusi atau bukan? Jawabannya adalah bukan, karena 7 bukan 9. Nah, 7 ini juga tidak mempunyai anak, jadi langsung saja kita bergeser ke sampingnya, yaitu 8. Apakah 8 termasuk solusi? Jawabannya adalah bukan, karena 8 bukanlah
9 atau hasil akhir yang ingin kita capai. Nah, 8 ini mempunyai dua anak, yaitu 9 dan 12. Lalu kita cek, ya kan sesuai aturannya ya kiri ke kanan, atas ke bawah. Dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Nah, lalu di sini 8 turun ke 9. Nah, 9 ini itu apakah termasuk solusi atau bukan? Jawabannya adalah iya. Karena 9 adalah hasil akhir yang ingin kita capai. Nah, setelah 9 ditemukan di sini, ya program otomatis harus berhenti, dan not yang lainnya ini tidak perlu dicek satu persatu karena solusi akhirnya sudah ditemukan. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari DFS itu sendiri. Nah, lalu next kita ke contoh implementasi. Implementasi dari algoritma atau data structure DFS ini itu dulu ditemukan untuk salah satu matematikawan atau siapa itu saya lupa. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah labirin, puzzle labirin gitu. Nah, bagaimana kok bisa algoritma atau data structure ini itu digunakan untuk menyelesaikan suatu labirin? Nah, kita tahu struktur labirin itu seperti apa. Labirin adalah kita ada banyak jalan yang ada di situ. Nah, lalu kita harus mendeteksi satu persatu kayak gitu. Kita harus mendeteksi kan ada 3 jalur gitu, kita harus mendeteksi jalur satu, apakah jalur satu nanti itu ada pecahannya atau enggak gitu. Nanti kalau buntu kita balik lagi ke tempat awal, lalu kita coba jalur satu persatu seperti itu hingga akhirnya kita menemukan jalan akhir ataupun pintu keluar dari labirin tersebut. Nah, lalu contoh implementasi yang lainnya juga bisa diterapkan di dalam sistem untuk mengetahui rute bus kota gitu. Jadi bus kota ini tuh bisa menggunakan sistem ini itu untuk mengetahui apakah bus kota ini tuh nanti akan berhenti di mana, ataupun melalui not-not yang ada itu nanti kita bisa mencari rute bus kota itu bagaimana. Lebih seperti itu. Lalu juga ada sistem maps untuk perhitungan jarak ya. Jadi di maps itu bisa memperhitungkan jarak dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Nah, kan di sini kan jalan kan banyak ya. Jalan banyak, ada yang bercabang-cabang, ada pun yang nggak bercabang gitu. Jadi kita bisa menggunakan algoritma ini tuh untuk mendeteksi ya juga gitu. Apakah jalan ini itu kira-kira bercabangnya bagaimana dan apakah bisa dilewati, kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir ini adalah juga algoritma ini tuh bisa digunakan untuk menghitung sistem untuk mendeteksi jalur pengiriman paket. Kurang lebih seperti itu implementasi yang ada, yang mungkin bisa dilakukan dengan algoritma ataupun data structure DFS ini ke dalam suatu sistem. Nah, lalu kita beralih ke demo program. Nah, ini adalah salah satu contoh sederhana dari program apa itu namanya DFS sendiri. Nah, saya di sini menyalin ataupun mengambil referensi dari salah satu website bernama Geeks for Geeks. Saya melihat programnya itu dari situ. Nah, lalu saya akan coba run saja. Di sini kita mencari satu ya. Nah, kurang lebih hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, lalu di sini ada beberapa kelas ya yang bisa kita lihat. Di sini ada kelas bernama graph. Di sini itu untuk membuat link list ataupun membuat node-nya, kurang lebih seperti itu. Lalu ada add edge. Lalu lagi ada DFS util ini untuk seperti algoritma untuk mengecek satu persatu node yang ada, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada DFS sendiri ini tuh untuk melihat apakah ini itu sudah dilewati atau belum, kurang lebih seperti itu.
Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan eh, kata, penjelasan yang kurang detail ataupun salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.